Ya, saya lagi berada di sentra area perkebunan kopi Wonotopo, Bandarjo. Ya, sebenarnya perkebunan kopi Wonotopo ini masuk wilayah Desa Kemirobo berbatasan dengan area Gunung Watu ke selatan ke utara. Sehingga wilayah ini masuk wilayah Desa Kemirobo. Karena yang satu diteliti dari pengerjaan lahannya terbanyak adalah orang daerah Kemirobo Telogowungu dari tahun 80-an sampai sekarang. Kedua, masuk wilayah Kabupaten Temanggung, tidak lagi masuk wilayah Bojong, karena wilayah Bojong dulu adalah sistem imperialis Belanda supaya mudah membawa kopi ke Semarang. Nah, di saat ini karena dulunya adalah Van Meyer atau masih dengan masih saudara-saudara Van Meyer, terus ada lagi Van Hoek, adalah lagi Van siapa ya yang meninggal di sana itu. Itu adalah mempunyai sistem pemetaan wilayah ini yang berseberangan dengan atau tidak sejalan dengan pemetaan wilayah Pak Demang Sempol. Ya, di saat ini wilayah yang menurut Pak Demang Sempol dulu ada batasnya Gunung Watu ke utara ke selatan, itu yang ke Ngulon atau ke barat itu wilayah Candiroto, sedangkan ke utara ke selatan dari Gunung Watu itu wilayah Kecamatan Gemawang saat ini. Nah, di saat ini kebun kopi ini dibongkar karena sudah tidak berproduksi, ditebang dan disewakan lahannya untuk areal pertanian jagung yang setahunnya pihak petani penggarap harus menyetorkan sejumlah uang sebesar 2 juta. Sebenarnya areal ini setelah diteliti dari lahannya, struktur tanahnya, cocok sekali untuk perumahan dan peternakan, juga sistem perkebunan, yang sistem modern seperti ya bonsai buah-buahan, peternakan ayam, kambing, bebek, mentok, juga peternakan kebu, sapi, dan kambing. Karena wilayah ini sangat luas, sekitar ada 100 km persegi, 120 hektar luasnya, ya, luas perkebunan ini ya cocok untuk perumahan dan peternakan nomor satu. Kalau areal pertanian jelas nanti berkurang. Kalau peternakan kan satu orangnya bisa miara ayam 1000 saja kan lumayan. Syukur kelompok. Ini karena mengatasi saat ini banyak pedesaan atau wilayah perdusunan sudah padat penduduk dan tidak bisa dimekarkan ke sebelah-sebelahnya dikarenakan lahan tidak mampu beli, lahan labil dan sebagainya. Saat ini
negara mulai maju padat penduduk sehingga diperlukan lahan-lahan pertanian dan juga jenis usaha yang dapat dikembangkan. Contohnya seperti ternak atau peternakan. Sehingga untuk pertaniannya sistem campur sari yang bisa untuk dikonsumsi atau dijual. Dikarenakan tidak mungkin penduduk desa urbanisasi ke kota yang malah lebih padat penduduk. Penduduk desa yang perlu urbanisasi ke wilayah-wilayah lahan tanah yang masih sangat waras, tidak mudah gempa, tidak mudah longsor, sehingga daerah ini sangat cocok untuk perumahan. Tanahnya sangat kuat, tidak gempa, tidak longsor. Usaha ada, yaitu peternakan. Kalau mau berternak di sini bisa untuk 1.000 rumah juga mampu menampung. Untuk perumahan di model tahun mendatang, jika penduduk desa dan dusun-dusun sangat padat penduduknya dan tidak mampu membeli lahan tanah yang terlalu mahal atau tanahnya sudah labil yang memicu bahaya longsor dan gempa longsor ataupun padat penduduk dan tidak mampu bergerak untuk usaha susah. Nah, ini pedesaan yang perkebunan kopi ini ex Belanda yang seharusnya sudah milik rakyat saat ini karena dulu diperjuangkan dan dimerdekakan oleh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan Persero PTPN dan siapa bosnya saya tidak pernah tahu, yang sampai saat ini BUMN dan Kementerian BUMN-nya juga tidak pernah membahas lahan ini. Maka saya mengusulkan lahan ini ditawarkan untuk proyek perumahan dan peternakan. Dan untuk Kementerian BUMN dan Pak Presiden juga DPR-nya, semoga proposal yang saya ajukan melalui YouTube ini diterima dan menjadi masukan untuk proyek mendatang, selain proyek pekerjaan-pekerjaan yang hanya nguplek di kota, membangun kota, dan tidak ada 10 juta yang masuk pedesaan untuk bantuan dana pembangunan. Sekian dan terima kasih.